Swastiastu. Perkenalkan, nama saya ini Putri Ratih Sayang Dewi, nomor absen 32. Perkenalkan, nama saya Iputu Yesa Dikeswara, absen 14. Perkenalkan, nama saya Niputa Iwinda Kumala Dewi, nomor absen 27. Perkenalkan, nama saya Putri Sarmati, absen 33. Perkenalkan, nama saya Putri Yustina Isaparta, nomor absen 35. Selamat malam, kami dari SMA Negeri 1 Kuta. Tujuan kami di sini untuk mewawancarai Bapak, yaitu untuk menambah wawasan di bidang bisnis atau pengusaha. Kami izin mewawancarai Bapak. Perkenalkan, nama saya Niputu Ratih Sayang Dewi dari SMA 1 Kuta. Di sini saya ingin menyampaikan bertanya beberapa hal. Yang pertama, Bapak sebagai pengusaha bergerak di bidang apa? Dan yang kedua, sejak kapan berdirinya perusahaannya? Mohon dijelaskan. Iya. Jadi istilahnya ya Bapak sebagai pengusaha itu kan pengusaha itu banyak bidangnya. Jadi yang jalanku pengusaha sebagai bongkar muat disebut atau logistik lah keren sekarang. Tapi itu bergerak khusus di pelabuhan. Pengusaha itu kan banyak yang bisa di darat, di laut, di udara. Tapi Bapak melaksanakan usaha itu adalah di bidang angkutan laut. Ya, jadi bidang angkutan laut yang disebut logistik atau bongkar muat. Nah, kebetulan nama ini kan Bapak nama Bapak Gusti Nyoman Rai kan bergerak bidang logistik, yang nama perusahaannya langsung yang harus punya hukum, itu punya apa? Punya usaha izin. Kalau nggak punya izin kita bergerak kan nanti ilegal gitu deh. Itu sudah diatur oleh pemerintah bahwa setiap melakukan usaha yang jalankan itu Bapak jalankan harus mempunyai izin usaha. Disebut istilahnya izin usaha logistik, bidang logistik. Gitu ya. Jadi itu yang pertama. Jadi jenis usaha adalah logistik bidang angkutan laut, udara dan darat. Itu Bapak berdiri usaha itu udah tahun bulan Februari tahun 2002. Ya, itu yang swasta ya. Sebenarnya Bapak ini kan juga bergerak bidang sebagai pegawai BUMN tapi tidak usah karena itu terlalu luas. Jadi Bapak jelaskan di swastanya. Berbentuk PT itu ada BUMN, ada swasta. Kebetulan yang Bapak jelaskan sekarang itu kan bidang usaha logistik di swasta. Nama perusahaan PT Hita Rahajan Abadi. Itu berdiri bulan Februari tahun 2002. Mungkin sudah 21 tahun sekarang ya, kalau lihat dari ya. Nah itu kira-kira tujuan usaha bidang bisnis logistik angkutan barang di laut, terus berdirinya tahun bulan Februari tahun 2002. Kira-kira itu kira-kira yang pertanyaan tadi ya. Jadi bidang usahanya berdirinya tahun berapa? Nah, kan itu kira-kira 1-2 sudah terjawab. Ya mungkin dilanjutkan nanti kalau ada perlu lagi silakan. Dilanjutkan sama teman saya. Iya, lanjut. Silakan. Perkenalkan, nama saya Yesa. Di sini saya akan bertanya pembongkaran apa saja yang dilakukan di perusahaan Bapak? Iya, yang bidang Bapak ya. Jadi perusahaan bidang logistik atau bongkar muat. Jadi barang yang masuk pelabuhan apa saja itu dibongkar. Khusus yang diangkut dari negara wilayah atau dari mana pelabuhan lain gitu ya. Mungkin pelabuhan Surabaya atau Jakarta dibawa ke Bali. Jadi di Bali itu ada 2 pelabuhan nih. Ada pelabuhan Benua, ada pelabuhan Sulawesi Bawah. Jadi kita bongkar barang yang diangkut oleh kapal laut gitu. Jenisnya apa? Bisa semen, general kargo GC, general kargo itu kargo, bisa pupuk, bisa beras gitulah. Itu barang-barang diangkut khusus dibongkar, yang diangkut oleh kapal laut. Itu yang khusus perusahaan Bapak ya yang untuk melaksanakan itu. Itu cuma satu lagi ada. Yang kedua, nanti dirangkum ya. Yang kedua, mengapa Bapak memilih perusahaan bongkar muat barang? Ya, jadi namanya usaha itu kan segala macam ya. Jadi namanya untuk menambah tenaga kerja, mencari pendapatan. Kebetulan bidang Bapak bidang logistik. Jadi kan harus kita bergerak bidang logistik. Kalau umpamanya bidang logistik bekerja atau membuat apotek kan tidak cocok gitu. Jadi sesuai dengan bidang Bapak, bahwa Bapak bidangnya logistik atau angkutan. Jadi kita harus membuat badan hukum itu gitu loh. Itu yang kita pilih. Sama dengan memilih kerjaan, kalau tidak cocok nggak hidup nanti.
Kita kan ingin berkesinambungan namanya. Perusahaan itu tidak boleh sementara ya, dia harus berlanjut. Maka ini bidang ini cocok, ini kita lanjutkan. Nah, kan gitu kira-kira bagaimana? Wah, cukup. Perkenalkan, nama saya Dinda. Di sini saya akan bertanya. Yang pertama, barang yang dibongkar itu dikirim kemana saja? Yang kedua, di mana tempat atau instansi yang mengurus izin perusahaan? Iya, gitu. Jadi barang yang diangkut atau dibongkar kan dari pelabuhan ya, itu diangkut sesuai dengan permintaan atau arahan dari pemilik barang. Kita perusahaan ini kan sejenis usaha jasa. Kita disuruh orang gitu. Jadi tolong barang ini dibongkar, terus tolong diangkut kemana. Nah itu jadi pengangkutan barang itu sesuai dengan permintaan atau perintah dari pemilik barang. Kemana saja diangkut. Dia mau ngangkut ke Jawa, di Bali, nah itu kita tetap mengikuti perintah dari pemilik barang. Dasar itu kita dibayar. Kalau kita tidak ikuti perintah, tidak dibayar kita kan gitu. Nah itulah suatu pendapatan buat kita. Jadi kita mengikuti petunjuk atau perintah pemilik barang. Ya. Terus proses izinnya jelas berdasarkan ada peraturan menteri namanya, peraturan pemerintah, dan ditunjuk untuk ngurus izin kita. Yang mengeluarkan izin itu adalah gubernur kepala daerah tingkat 1 di Bali ya, di mana tempat itu, di mana perusahaan itu berdiri gitu. Bisa di Jawa ya Jawa, kalau di Bali yang gubernur Bali gitu. Itu pengurusan izinnya di kantor gubernur tingkat 1 Bali. Kita tunjuk aja ada Bali ya. Nah, seolah-olah kan buat di Bali ini. Ya. Itu pengurusan izin itu adalah di kantor gubernur daerah tingkat 1 Bali. Baru namanya legal kita. Kalau tidak ada izin nanti kita bisa ditangkap deh. Dibilang apa-apa kira-kira. Ya. Nah, itu dua aja sudah cukup kan? Nah, nanti dirangkum lagi tambahin. Mau tambahin lagi dikembangkan boleh ya. Ya cukup ya. Mungkin 67? Perkenalkan. 78 ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Rina. Izin bertanya. Yang pertama, secara umum berapa keuntungan yang Bapak dapatkan sehari? Yang kedua, apa suka duka yang Bapak alami dalam mengembangkan usaha ini? Keuntungan itu sebenarnya rahasia perusahaan, tidak boleh. Tapi tidak apa-apa. Kalau kita namanya bekerja tidak ada untung kan, ya buat apa buat perusahaannya. Jadi fleksibel deh. Nah, masalah keuntungan itu fleksibel sesuai dengan jenis barang yang dikerjakan. Kedua ya efisiensi dari kita, SDM berpengaruh. Keuntungan itu berpengaruh daripada skill SDM. Kalau SDM-nya skill, keuntungan banyak. Tapi harus targetnya untung. Yaitu fleksibel kalau keuntungan. Tergantung dari jumlah dan jenis barang yang dikerjakan, yang diangkut. Dan sudah ada tarif. Tarif itu kan kayak kita ngirim barang, menerima barang dari alias ada. Nah itu kan jenisnya paket kan ya. Bisa dari sekarang kan Shopee, dari mana kan banyak jenis-jenis itu kan modelnya paket kan lain dengan perusahaan Bapak yang kan bentuk PT dan global besar. Kalau yang kayak Shopee, Ariasada, yang sering modelnya kayak paket itu kan jenis retail namanya itu. Itu pengusaha juga itu deh, usaha juga. Kan dia mendapat untung juga kan. Nah tapi kalau pertanyaan Derina tadi, keuntungan itu fleksibel sesuai dengan barang yang dikerjakan. Ya. Kalau masalah suka duka ya senang kali karena di bidang sesuai dengan bidang yang kita punya. Berarti harus senang kita merasa. Kalau kita bekerja nggak senang gimana dia? Kan rugi perusahaan. Ya, jangankan dapat untung rugi, nanti nggak bisa punya pegawai, nggak bisa kasih gaji pegawai karena kita rugi. Harus dijalankan yang senang dan sesuai dengan bidangnya, bidang SDM yang sesuai dengan bidang yang dikerjakan kita. Selalu harus cari untung dan senang. Nanti ada juga besok kerja nggak senang gimana? Kan bocor digaji sama orang. Ya. Kasarnya ke sana nih kan. Cukup dia kan? Cukup bisa tambah lagi? Apa sudah? Nanti dirangkum aja lagi. Ya 9-10 ini. Silakan deh. Perkenalkan, saya Denis. Di sini saya ingin bertanya, apakah ada kesulitan yang Bapak alami selama Bapak membangun perusahaan ini? Dan yang kedua, apa rencana kedepannya untuk mengembangkan perusahaan Bapak? Nah, oke. Jadi pertama, dia
Siapa? Joyce. Joyce. Oh. Kalau masalah kesulitan itu ya jangankan kita perusahaan usaha pasti ada kesulitan. Kita di rumah tangga aja ada ya. Tapi kesulitan itu kalau kita sudah jalani seperti Om bilang tadi, Bapak bilang harus senang. Apapun kesulitan itu kan sudah ada SOP. Tahu SOP? Standar operasi prosedur itu tidak ada. Kalau sudah SOP-nya berjalan ikuti, itu kan ada pelajaran, ada ketentuan, pasti tidak ada masalah. Mesti senang gitu. Mesti senang sesuai dengan SOP yang kita jalankan. Tidak ada istilah susah atau harus enjoy dan senang gitu. Ya. Nah, itu yang pertama. Terus kedua, pengembangan ke depan pasti tiap perusahaan yang kita jalankan ingin maju deh. Tapi maju harus dibarengi dengan modal, dengan SDM, dengan pekerjaan yang kita akan capai. Untuk mengembangkan kan itu bidang pokoknya laut angkutan. Kita kan ingin mengembangkan mengangkut barang yang banyak gitu, supaya mendapatkan untungnya banyak gitu. Tapi itu harus dibarengi dengan modal, harus alat pengangkut. Kalau ngangkut kan alat truk atau apa kan itu deh. Sama ya SDM itu berpengaruh sekali deh. 3 unsur itu yang menentukan perusahaan jalan itu ya peluang nanti kerjaan ada, terus modal dan SDM. Modal ada tapi SDM nggak bisa juga nggak jalan. Itu merupakan satu mata rantai. Sekarang istilahnya kan rantai pasok ya, mungkin nanti mesti dengar nanti ada dapat pelajaran rantai pasok antara apa istilahnya dan chain itu loh, mesti logistik tuh ada mesti dapat nanti rantai pasok itu udah dia. Kalau sudah dijalankan dengan bagus untuk mencapai satu tujuan sih SDM ya. SDM, modal, terus peluang. Jadi itu 3 itu harus kalau peluang ada tapi SDM tidak bisa kerjakan sama. Apalagi tidak ada modal, tambah parah lagi gitu. Ya, itu kira-kira poin-poinnya nanti adik bisa kembangkan. Tambah dipercantik lah ini. Tapi poinnya yang disampaikan Bapak tadi itu dah. Kan kira-kira bisa ya dikembangkan lagi. Jadi kan bisa mengarang gitu, supaya percantik, supaya 1 lembar misalnya 10 lembar gitu ditulis ya. Nanti mungkin bisa dikembangkan itu jadi peneliti kan bagus tapi. Nah itu kira-kira ada lagi bisa diterima jawaban atau Bapak. Ada 2 nanti disempurnakan lagi lah ya. Itu Bapak kan kasih poin-poin aja nanti dikembangkan lagi ya. Jadi ya. Sekian wawancara dari saya dan teman-teman, dan jika ada salah kata dari saya dan teman-teman mohon dimaafkan dan terima kasih. Iya, Bapak juga gitu. Jadi mungkin itu kemampuan Bapak nyampaikan. Kalau kurang lebihnya ya kalau kurang mohon maaf ya. Tapi itu adik yang mengembangkan akhirnya. Yakin kok adik-adik anak-anak sekarang kan lebih canggih ini ya. Kalau Om kan tidak begitu tahu masalah komputer. Ya. Jadi mesti dipercantik nanti ya. Terima kasih ya, jadi sudah Bapak senang kali bisa mendukung adik-adik. Apalagi ini cucu Bapak kan harus support ya, kalau kompak ya. Sama teman harus saling mengisi kompak dan selalu hormat orang tua dan guru ya. Itu aja. Terima kasih dah. Terima kasih, Ya. Pak. Ya. Sekian wawancara dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Masing-masing beda-beda. Om Santi 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 Om.